Halo gengs, Gocha. Jadi hari ini kita bakal lihat keyboard dari merek Iqnix yang namanya OG80. Gua rasa ini bisa cocok untuk kalian-kalian yang mungkin gak peduli sama custom keyboard. Karena menurut gua setelah gua coba keyboard ini punya desain yang unik, rasa yang gue cukup kaget, lumayan enak juga, keycaps yang high quality dan juga suara yang udah enak out of the box. Bahkan gue sebagai orang yang lebih pilih custom keyboard, cukup kaget sama keyboard Iqnix OG80 ini. Dan bisa-bisa aja pakai untuk sehari-hari. Nah, full transparansi aja, kalau Iqnix sendiri yang kirimin gue keyboard ini, mereka kirim 2 secara gratis. Tapi ini bukan konten sponsor, mereka nggak bayar gue untuk ngomong apapun, ini tetap full pendapat gue pribadi. Mereka juga nggak lihat video ini sebelum kalian. Kalian udah tahu kalau untuk deskmat pilihan utama gue itu selalu dari Tenjin. Tapi kalau misalkan kalian mau deskmat untuk setup produktivitas, gue rasa di sini ada yang lumayan menarik. Kenalin deskmat kulit dari DNAC yang desainnya minimalis banget. Ada 2 warna, hitam dan juga krim, dan keduanya ini pakai kulit premium vegan leather yang anti air dan juga gampang untuk dibersihin. Ada layer satu lagi yang terbuat dari 100% recycled PET felt. Ini cocok untuk simpen dokumen atau nota penting yang butuh akses cepat, sekaligus nggak bakal bikin meja kita jadi berantakan. Size-nya ini 800 x 400 mm dengan ketebalan 5 mm, jadi bakal masuk ke meja manapun, cocok untuk setup monitor ataupun hanya laptop. Di bawahnya ini pakai anti-slip rubber yang bakal bikin deskmatnya diem di tempat dan overall bikin kerasa premium pas pertama kali kita taruh di atas meja. Jadi ayo lengkapin setup produktivitas kalian dengan leather deskmat dari DNAC, gue bakal taruh linknya di bawah. Oke, jadi yang gua terima ini adalah versi OG80 yang gua ngerasa sih dibanding sama seri yang lainnya, ini yang paling menarik lah desainnya. Mirip-mirip kayak desain old school typewriter gitulah. Dan untuk layoutnya ini di 75% tapi nggak ada knob dan layoutnya nggak exploded. Tapi untuk F-row-nya ini terpisah dari yang lain yang menurut gua sih cantik aja sih desainnya untuk layout 75. Gua dapat 2 unit, dua-duanya yang OG80 juga. Yang hitam ini namanya Dark Side dan yang abu-abu ini namanya Wormhole. Secara keseluruhan mereka sama aja, tapi yang hitam ini punya keycaps double shot PBT cherry profile dan yang abu ini PBT die-sub OEM profile. Dan sebelum kalian tanya, mereka nggak pakai south facing PCB, bahkan yang cherry profile keycaps ini juga tetap north facing. Tapi menurut gue sih nggak masalah karena rasa interference-nya nggak gitu kerasa banget. Adalah dikit tapi nggak bakal bermasalah. Keycapsnya yang double shot ini lebih bagus dibanding yang die-sub, legendnya lebih crispy dan overall lebih solid aja sih menurut gua. Keduanya ini punya font yang gua lumayan suka sih, kecuali legend control alt-nya gitu yang tiba-tiba posisinya di tengah ya. Dan juga modifier yang di sebelah kanan tiba-tiba posisi fontnya itu di sebelah kanan juga. Gua kurang suka aja sama posisi font yang kurang konsisten kayak gini, tapi ya secara kualitas sih kedua ini termasuk sangat bagus. Nah, untuk stabilizernya, gue lumayan mixed feeling di sini karena mereka pakai CoStar Stabilizer. Stabilizer yang cukup lama ya, kayak keyboard Razer yang dulu itu masih pakai yang itu, dan entah kenapa juga mereka masih pakai CoStar di sini. Tapi ada pilihan yang cherry sih. Gue kebetulan aja dapetnya yang CoStar. Gue nggak suka banget sama tipe stabilizer kayak gini, super berantakan. Apalagi kalau kita coba cabut, untuk pasangnya lagi tuh bakal ribet setengah mati. Apalagi karena ini ada loopnya ya, jadi lengket-lengket di tangan. Pokoknya ribet lah, males banget. Nah, tapi ini rasanya enak banget sih. Mungkin salah satu stabilizer yang paling enak yang pernah gue coba di keyboard pre-build. Suaranya juga lumayan, feelingnya, bottoming out-nya itu semua enak. Coba kita denger.
Not bad at all, not bad at all. Nah, untuk switch-nya ini mereka pakai TTC Pink Gold untuk yang di dark side ini. Dan ini adalah salah satu switch stock yang udah enak banget. Gue cukup kaget. Nggak ada suara ping seperti yang kalian bisa dengar tadi. Dan juga udah halus dan nggak ada scratchy sama sekali. Sebuah switch yang menurut gue sangat underrated. Yang wormhole ini pakai TTC juga. Yang sebenarnya sih kita bisa pilih kalau kita mau beli ya. Tapi gue kebetulan aja dapetnya yang TTC Silver Speed. Yang gue rasa punya actuation lebih cepet daripada yang lain. Makanya namanya Speed. Ini juga sama, nggak ada suara ping dan sangat smooth. Tapi kalau dibandingin antara dua ini, gue lebih suka yang TTC Pink. Dan pas gue cek, ternyata yang TTC Pink Gold ini lumayan mahal juga sih, sekitar kayak 6.500 gitu loh. Gue awal pikir mungkin 3.000-an sama kayak Jwick Black, tapi ternyata hampir 2 kali lipatnya. Jadi ya lumayan juga. Untuk fitur keyboardnya di sini bisa 3 mode konektivitas, kabel Bluetooth dan juga dongle. Dongle ini enak banget, bisa disimpan di sini dan ya, it's good. Gue bakal kecewa banget kalau di keyboard kayak gini tuh nggak ada fitur wireless. Jadi di sini ada, mantep. Kita juga bisa ganti ke sistem Mac kalau kita mau dan kita juga dapat keycaps ekstranya. Baterainya ini gede banget di 4000 mAh dan mereka klaim bisa tahan sampai 3000 jam kalau RGB-nya itu mati. Dan 3000 jam itu 125 hari. Jadi ya lumayan juga ya. Di antara Escape dan F1 ini ada LED yang bisa dipakai untuk cek baterai, caps lock, dan fitur Bluetooth atau dongle gitu. Jadi ya posisinya enak juga. Gua merasa ini lumayan clean sih desainnya. Keyboardnya juga kerasa kokoh banget. Ini pakai plastik kayaknya ABS translucent gitu, mirip sama kayak gue punya KBD 67 Lite. Yang kalau gue goyang-goyangin sih memang ada creaking sedikit ya. Tapi nggak parah sih, dan gue rasa sih ini bakal tahan lama aja. Ini keyboardnya didesain untuk nggak dibongkar-bongkar sama sekali, karena untuk masuk ke dalam itu lumayan ribet. Kita harus congkel karet kakinya di bawah itu loh. Jadi ya agak sedikit males aja. Dan gue nggak masalah ini nggak bisa dibongkar, karena out of the box saja udah enak banget. Jadi untuk orang-orang yang beneran tertarik dan beli, nggak usah diapa-apain, nggak usah cabut stabilizernya karena bakal susah lagi masukinnya. Langsung pakai aja dan gue yakin kalian pasti seneng. Paling ya satu hal yang kita bisa bongkar-bongkar itu adalah switch-nya, karena kita bisa cabut dan ganti apapun, karena PCB-nya juga udah hot swap universal, kita bisa masukin switch apapun nggak ada masalah. Jadi ya, tapi kalau kalian dapet yang TTC Gold Pink ini pun, gue rasa sih kalian bakal fine-fine aja. Karena menurut gue ini udah enak, nggak usah diapa-apain lagi. Oke, coba kita bahas harganya sekarang. Karena ini nggak terlalu murah banget sih. Yang Dark Side ini sekitar di $199. Dan yang Wormhole itu, yang konfigurasi gue dapetin, itu sekitar $209. Jadi ya bisa dibilang ini keyboard 3 jutaan lah pastinya. 3 jutaan untuk sebuah keyboard pre-built. Apakah worth it atau enggak? Gua nggak bisa bilang versi Iqnix yang lainnya, tapi untuk yang OG80 ini, kalau kalian memang sama sekali nggak bakal masuk ke dunia custom keyboard, kalian cuman pengen satu keyboard yang kokoh, desainnya bagus, dan udah enak aja nggak perlu diapa-apain, bisa wireless, baterainya tahan lama, bisa MacBook juga, gua rasa ini adalah pilihan yang bisa dibilang lumayan premium lah. Dan kalau kalian memang ada duitnya dan kalian suka sama look OG80 ini, gue sih masih bisa rekomen. Gue ngerasa ini adalah salah satu keyboard pre-built in stock yang lumayan menarik sih. Pertama kali gue buka juga dan coba taruh di meja, itu pun langsung kayak, oh lumayan juga ini, lumayan cantik gitu. Balik lagi memang karena desainnya yang retro gini. Apalagi di zaman sekarang yang keyboard pre-built itu sekarang lumayan sama semua bentuknya, paling beda keycaps doang. Untuk punya sesuatu yang berbeda banget, ya menurut gue sih lumayan refreshing lah, dan jadinya ini lebih unik aja daripada yang lain. Tapi untuk kita orang entusias, ini nggak terlalu masuk akal banget sih. Pertama dia juga nggak terlalu ada fitur-fitur yang orang entusias bakal appreciate ya, kayak ini nggak terlalu bisa dibongkar-bongkar, terus ini juga nggak ada software, jadi kita nggak terlalu bisa remap keys dan lain-lain. Walaupun sebenarnya tulisan di websitenya sih softwarenya bakal coming soon ya, tapi ya sampai sekarang belum ada. Beneran keyboard yang langsung beli dan nggak usah diotak-atik lagi. Yang gue yakin orang entusias pasti kurang suka. Tapi untuk orang-orang yang nggak peduli,
ini bisa jadi yang pas banget. Untuk orang-orang entusias, gue yakin kalian juga udah tahu jawaban kalian. Kalian nggak mungkin beli keyboard kayak gini, apalagi dengan harga yang di atas 3 jutaan. Masih banyak keyboard-keyboard yang lebih menarik lainnya, kayak sekarang ada Jeris 65 yang juga segituan harganya, 2,5 sampai 3 jutaan gitu. Yang gue pribadi tertarik banget, kayaknya gue mau beli satu. Dan juga ada kayak monocase standar yang sekarang lagi heboh juga. Dan ya gue rasa sih itu pilihan-pilihan yang lebih masuk akal untuk kita-kita yang suka keyboard. Tapi ya balik lagi, itu adalah hobi yang sangat niche banget. Nggak semua orang itu suka keyboard, dan nggak semua orang mesti suka keyboard. Jadi ya untuk orang-orang yang bener-bener nggak peduli sama sekali, ini salah satu yang terbaik yang kalian bisa beli. Jadi kayak gitulah keyboard iQnix OG80 ini. Gimana menurut kalian? Gue penasaran sama pendapat kalian. Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye.